wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Miss Rahmawati Nur ya. Miss sekarang mengajar di SD Sariputra. Hari ini kita akan belajar tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran 1. Sebelum belajar, kita persiapan belajarnya dulu ya. Apa itu? Yang pertama, kita siapkan alat tulis. Yang kedua, buku tulisnya ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, posisi tempat duduk. Oke, masih ingat nggak anak-anak 5M? Apa tuh 5M? Iya, yang pertama kita memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke nak, hari ini kita akan belajar PPKN mengenai persatuan dan kesatuan. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Hal tersebut ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajahan. Selanjutnya ada manfaat dan persatuan. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme antar masyarakat. Dan yang ketiga, terhindar dari permusuhan. Yang keempat, kehidupan menjadi aman, damai, dan tentram. Ada yang kelima, memperkuat jati diri NKRI. Nak, kita simak video persatuan dan kesatuan terlebih dahulu ya nak. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Anak-anak pintar, itulah naskah proklamasi yang dibacakan Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan menandakan lahirnya bangsa Indonesia dan menjadi ikrar bersatunya seluruh rakyat dalam naungan satu negara, yaitu Indonesia. Rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Anak-anak hebat, mengapa kita harus bersatu? Apa sih persatuan dan kesatuan itu? Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan berarti bersatu dalam keberagaman. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas keberagaman suku bangsa, budaya,
agama sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan makna dari persatuan dan kesatuan? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, beragam budaya, dan beragam agama bukanlah menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk bersatu ya. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Persatuan dan kesatuan bangsa dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, kemudian lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara dengan mulai menerapkan hidup rukun antar sesama. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Nah, anak-anak hebat, lalu apa ya arti penting persatuan dan kesatuan? Yang pertama, dapat mempererat hubungan dengan keluarga dan teman-teman. Kedua, kehidupan pribadi menjadi tentram. Tiga, mewujudkan hidup bermasyarakat yang tentram dan damai. 4. Memperkuat rasa kekeluargaan. 5. Mempererat silaturahmi. 6. Hilangnya konflik antar warga masyarakat. Namun, jika persatuan dan kesatuan tidak terwujud, maka akan menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Apa saja dampak buruknya? Yang pertama, menimbulkan permusuhan. Kedua, kehidupan bermasyarakat terpecah belah. Yang ketiga, kedamaian dan ketentraman hidup menghilang. Tentu kita tidak mau kan hidup dalam situasi tersebut. Ada perilaku yang bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan. Hal ini jangan dilakukan ya anak-anak. Yang pertama, tawuran. Yang kedua, berselisih dengan tetangga atau teman. Yang ketiga, membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, anak-anak hebat, perilaku-perilaku tersebut harus kita hindari supaya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Nah, itu dia video yang sudah Ibu tayangkan tentang persatuan dan kesatuan. Jangan lupa dipelajari di rumah ya, Nak. Oke, selanjutnya kita akan membahas bahasa Indonesia. Materinya tentang menggali informasi penting. Menggali informasi penting dari sebuah bacaan sejarah dengan 5W1H. Cara menyimpulkan berita, yang pertama kita simak berita dengan sungguh-sungguh ya nak. Dan yang kedua, kita harus mencatat nak, catatan gagasan pokok dari berita. Yang ketiga, kita simpulkan dulu nak gagasan pokok tersebut. Selanjutnya, merupakan penjelasan masing-masing unsur di dalam 5W1H. Ada yang pertama, apa berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Dan yang kedua, di mana berkaitan dengan tempat di mana peristiwa yang akan terjadi. Ada yang ketiga, kapan berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi. Ada yang keempat, siapa berkaitan dengan pelaku peristiwa. Ada yang kelima, mengapa berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa. Ada yang keenam, bagaimana berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa. Selanjutnya, cara menghafal adik Simba. Yang pertama ada A, apa. Yang kedua, di mana.
Ada yang ketiga Kak, kapan? Yang keempat siapa? Yang kelima ada M, mengapa? Dan yang keenam ada bagaimana? Adiksi Mbak. Jangan lupa ya nak, kita pelajari tentang ini, adiksi Mbak. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya kita akan membahas pelajaran IPA, adaptasi tumbuhan. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Oke nak, ibu punya video tentang ciri khusus pada tumbuhan. Ada yang pertama kaktus, yang kedua ada eceng gondok, dan yang ketiga ada teratai, keempat kentong semar, kelima Venus, dan yang keenam ada bambu. Kita simak ya nah video ini. Tentang kaktus. Nah, apa sih ciri khusus dari kaktus itu? Kaktus itu hidup di daerah yang kering atau yang daerah panas. Kita menyebutnya sebagai tumbuhan xerofit. Lalu pada kaktus itu memiliki akar serabut. Nah, fungsinya apa akar serabut itu? Fungsi dari akar serabut adalah agar dia bisa menyerap air sebanyak mungkin di sekitar tanah tersebut. Nah, dan uniknya lagi, daunnya itu berbentuk duri. Jadi, jika kita melihat ini yang warna hijau, sebenarnya yang hijau ini bukan daun, tetapi ini adalah batangnya. Lalu, mana daunnya? Daunnya adalah yang berbentuk duri. Nah, mengapa dia berbentuk duri? Karena tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Masih ingat, kaktus itu hidup di daerah kering, sehingga airnya itu sedikit. Maka kaktus ini menyesuaikan diri memiliki duri yang kecil sehingga penguapannya tidak terlalu banyak. Selain itu, kaktus memiliki batang berlilin. Maksudnya di batangnya ini seperti dilapisi lilin. Apa tujuannya? Tujuannya juga sama, yaitu mengurangi penguapan. Yang kedua adalah enceng gondok. Sudah tahukah kalian apa enceng gondok itu? Nah, enceng gondok itu merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang berair, atau kita biasa menyebut sebagai tumbuhan hidrofit. Ciri yang lain, akarnya yang dimiliki enceng gondok adalah akar serabut dan pastinya dalam jumlah yang banyak atau akarnya lebat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menjaga keseimbangan saat mengapung di atas air. Ciri selanjutnya, daun enceng gondok adalah lebar dan pastinya dilapisi lilin. Nah, apakah sama fungsinya dengan yang tadi? Tentu sama, cuman bedanya karena ini lebar, maka dia bertujuan untuk mempercepat penguapan dan lilinnya adalah digunakan agar tidak mudah membusuk. Mengapa enceng gondok itu perlu daun yang lebar? Karena pada tempat hidupnya enceng gondok itu di air, sehingga air yang dalam tubuh enceng gondok itu sangat banyak, maka perlu mempercepat penguapannya. Selanjutnya adalah batangnya. Batang enceng gondok berongga. Mengapa berongga? Batang berongga untuk mengapung di atas air. Selanjutnya adalah teratai. Apa ciri khusus dari teratai itu? Yang pertama, sama dengan enceng gondok, hidup di daerah berair atau kita menyebutnya sebagai tumbuhan hidrofit. Teratai merupakan tumbuhan yang hidup di daerah air atau kita mengenalnya sebagai tumbuhan hidrofit. Ciri selanjutnya, akarnya beda dengan enceng gondok. Kalau teratai memiliki akar tunggang karena dia harus mencengkeram dalam tanah supaya tidak hanyut di air. Kemudian sama, daunnya lebar dan memiliki lilin atau berlapis lilin. Fungsinya adalah untuk mempercepat penguapan dan tidak mudah membusuk karena teratai itu sudah hidup di dalam air. Ciri yang selanjutnya adalah batang. Batang sama dengan enceng gondok adalah berongga. Bedanya tadi yang enceng gondok adalah biar tidak
mudah rubuh atau bisa terapung. Kalau di teratai yaitu membawa oksigen ke batang dan akar. Masih ingat, di daun ini akan terjadi fotosintesis. Tetapi batang dan akar memerlukan juga oksigen, maka di bawah oleh batang yang berongga. Selanjutnya adalah kantong semar. Ini adalah tumbuhan yang unik juga. Perhatikan baik-baik ini. Ini ada kantong semar, kemudian ada serangganya atau lalat. Nah, kantong semar ini hidup di daerah rawa. Karena hidup di daerah rawa, maka kandungan nitrogennya ini berkurang. Nah, untuk tumbuh, suatu tumbuhan itu harus membutuhkan nitrogen. Nah, karena tumbuhan ini hidup di rawa dan nitrogennya kurang, maka tumbuhan ini memiliki ciri khusus, yaitu dia harus mendapatkan nitrogen dengan cara mencerna dari serangga. Nah, bagaimana cara menangkapnya? Cara menangkapnya adalah dengan daun berbentuk piala. Ini adalah daunnya. Daun berbentuk piala, kemudian di dalam piala ini nanti akan ada cairan. Nah, cairan inilah yang memiliki bau khas, membuat serangga akan datang ke sini. Setelah datang ke sini, maka dia akan terpleset ke dalam daunnya. Nah, saat terpleset tadi, larutan itu akan menyerap nitrogen dari serangga ini, sehingga tumbuhan ini tidak lagi kekurangan nitrogen. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kantong semar membutuhkan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Selanjutnya adalah tumbuhan Venus, hampir mirip dengan kantong semar. Bedanya adalah di bentuknya seperti ini, tapi sama-sama termasuk tumbuhan yang hidup di rawa juga, sehingga kekurangan nitrogen, maka nitrogennya digunakan perlu mengambil dari serangga. Nah, tumbuhan ini mengeluarkan bau. Ketika mengeluarkan bau, maka serangga akan tertarik hinggap di sini. Ketika hinggap di sini, tumbuhan Venus akan menutup. Nah, daunnya ini beda. Ini namanya daun berengsel. Kenapa daun berengsel? Karena jika ada serangga, maka daun ini akan menutup. Setelah menutup, serangga ini akan diserap nitrogennya, sehingga tumbuhan ini bisa tumbuh dengan baik, tidak kekurangan nitrogen kembali. Nah, disinilah Venus akan mencerna serangga ini dan diambil nitrogennya. Selanjutnya adalah tumbuhan bambu. Bambu ini sangat sering kita temui di sekitar rumah kita. Bambu itu memiliki ciri khusus terutama adalah di bagian sini. Nah, ini adalah mempunyai bulu-bulu halus dan tajam. Jika kalian pernah memegang bambu, maka tangan kalian akan gatal karena bulu ini yang tajam, tetapi bisa menyebabkan gatal juga. Jadi ini adalah ciri khusus dari bambu. Nah, itu adalah beberapa contoh anak-anak. Apakah banyak contoh tumbuhan yang lainnya? Tentu pasti ada, namun cukup sekian dulu. Tetapi ada lagi yang perlu kita ketahui. Berdasarkan habitatnya, ternyata tumbuhan itu dibagi menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Apa tumbuhan hidrofit itu? Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul di permukaan air. Contohnya adalah kangkung, teratai, dan enceng gondok. Jenis tumbuhan yang kedua adalah higrofit. Apa sih higrofit itu? Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya pada tumbuhan pakis, lumut, dan paku-pakuan. Golongan yang ketiga yaitu tumbuhan xerofit. Apakah itu? Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisi, atau bahkan tidak mempunyai daun.
Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Dan begitu juga akarnya panjang. Contohnya adalah lidah buaya dan kaktus. Nah, itu dia video mengenai ciri khusus pada tumbuhan. Jangan lupa dipelajari ya, Nak. Selanjutnya kita akan mempelajari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib dipertahankan. Diawali dengan dijatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Selanjutnya ada penyusunan teks proklamasi. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Penyusunan teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks tersebut adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Selanjutnya bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati kemudian dikibarkan. Makna penting pada teks proklamasi bagi bangsa. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Dan yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Pengakuan ini disebut juga de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat untuk rakyat. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia akan terbebas dari belenggu penjajahan. Tokoh proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, Bung Karno. Insinyur Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juli 1901. Meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Beliau menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Beliau merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Selanjutnya ada Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Beliau menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Selanjutnya ada Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Maida. Dan yang
Selanjutnya ada Laksamana Tadashi Maeda atau Laksamana Maeda. Beliau merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau juga membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Selanjutnya ada Sukarni, lahir di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Fatmawati yang bernama asli Fatimah. Beliau adalah Ibu Fatmawati, merupakan istri dari Presiden pertama Insinyur Soekarno. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Ibu Fatmawati, beliau yang menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Sayuti Melik, adalah tokoh pemuda yang sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Kemudian ada 3 tokoh pengibaran bendera pertama kali. Yang pertama ada Latif Hendra Diningrat atau Raden Mas Abdul Latif Hendra Diningrat adalah prajurit pembela tanah air atau PETA yang lahir pada 15 Februari 1911. Ada yang selanjutnya yang kedua, Suhut Sastro Kusumo. Suhut merupakan anggota barisan pelopor bentukan Jepang. Ia lahir tahun 1920. Suhut bertugas membentangkan bendera. Kemudian yang menarik adalah Latif. Ada Trimurti, Surastri Karma atau Trimurti, salah satu perempuan yang bertugas sebagai pengibar bendera saat proklamasi kemerdekaan. Trimurti adalah seorang wartawan sekaligus guru yang lahir di Boyolali 11 Mei 1912. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan dari Ibu. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.